Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Trisno Rusli dalam programnya Podcast Cukup Pedes. Podcastnya Palpres Official yang bisa kalian saksikan di YouTube channel. Tayangan ini juga bisa kalian dengarkan di aplikasi Spotify dengan nama Podcast Cukup Pedes. Dan hari ini saya sedang berada di rumah yang bersejarah, tempat tinggal pribadi dari pahlawan nasional Dr. Akagani yang berada di kawasan MP Mangkunegara. Di samping saya sudah ada Direktur Museum Dr. Akagani, Bunda Priyanti Gani. Assalamualaikum Bun. Salam. Alhamdulillah. Terima kasih. Salam sehat selalu. Alhamdulillah, amin. Oke Bunda, kalau bisa diceritain ini kan rumah kediamannya Bapak Dr. Akagani. Nah, mungkin bisa Bunda ceritain keseharian dengan di rumah ini seperti apa Bunda? Rumah ini dibangun pada tahun 1952, tapi ini bertahap bangunannya karena Pak Akagani lebih banyak tinggal di Jakarta karena beliau menjadi Menteri Perhubungan, diangkat jadi Menteri Perhubungan dan Menteri Kemakmuran juga Wakil Perdana Menteri. Nah, pada saat beliau ditunjuk oleh Presiden Soekarno sebagai residen, beliau tinggal di Jalan Mailan yang sekarang jadi Megaria. Rumah itu yang sekarang dipindahkan di Jalan Merdeka. Megaria Pasar 16 itu. Itu Rustam Effendi Mailan kalau dulu jalan itu. Ya sekarang dipindahkan ke Jalan Merdeka. Nah, di situ beliau tinggal pada saat masih berdinas untuk melawan penjajahan, melawan Jepang, gitu kan. Beliau juga disiksa Jepang pada saat itu. Kenapa beliau menginginkan di sini? Karena ini adalah menurut orang-orang dulu adalah tempat pembantaian Jepang untuk pribumi. Gitu. Jadi akhirnya dia seperti balas dendam lah itu ya kepada Jepang bahwa saya juga berani gitu. Makanya saya membeli rumah ini, tanah ini untuk saya diami, untuk saya jadikan tempat tinggal sampai akhir hayat. Oke Bunda, sebelum kita melanjutkan mungkin Bunda boleh dong melepasin maskernya biar biar tidak terlalu nafasnya bisa. Tapi saya tetap pakai masker Bunda. Artinya ini rumah yang menjadi pembantaian orang Jepang, tanah yang orang Jepang yang membantai pribumi. Nah, kenapa ada inisiatif dari Bapak Dr. Akagani untuk mendirikan di atas tanah ini Bunda? Karena beliau disiksa Jepang. Pernah disiksa Jepang? Nah, sampai diinjak perutnya, disuruh makan sabun. Jadi dia sedikit ada rasa dendam lah ya, bukan dendam lah, rasa sedikit saya kenapa tidak, saya harus melakukan perlawanan terhadap Jepang gitu kan. Akhirnya beliau di penjara di bawah tanah itu ada pada saat CPM sekarang jadi Hotel Garuda itu ada penjara dulu di bawah tanah itu. Pak Gani sempat di penjara di situ. Disiksa juga oleh. Ya, setelah dia bebas dia ada ini rencana ada pembangunan pertanian. Nah, sekarang jadi pertanian itu kan. Nah, jadi kepala pertanian itu mencari lahan pertanian itu pada saat itu. Jadi menyusurilah jalan setapak di sini. Di sinilah tempatnya untuk cocok untuk lahan pertanian gitu. Itu ada toko bunga, pokoknya pertanian lah. Dinas pertanian tuh ada di sebelah situ gitu. Akhirnya Pak Akagani juga melihat ada dulu ada seperti camp gitu. Seperti camp di sini apa ini gitu nama tapi ada tulisan bahasa Jepang gitu. Tulisan bahasa Jepang ada juga sih, beliau sempat lihat juga ada korban gitu kan. Itu di mana Bu? Lokasi tepatnya di mana tuh? Di daerah sini. Ini kan sini yang ada yang apa? Enggak, kalau ya itu kalau pertanian di situ, kalau yang itu. Rumah di sini. Jadi ini lahan ini 5 hektar dulu. Sebenarnya lebih dari 5 hektar. Pak Akagani bisa mengukur berapa hektar maunya berapa gitu kata orang-orang sini kan, karena kan dulu tidak ada tanah tidak bertuan gitu kan. Nah, tapi Pak Akagani cuma mengambil 5 hektar karena dulu setelah itu dia Jepang menyerah,
Akhirnya Jepang sudah pulang semua, tidak ada lagi. Akhirnya ini semua dilebur sama Jepang, menghilangkan jejak lah gitu kan, menghilangkan jejak. Akhirnya Pak Kagani berinisiatif membuat rumah di sini. Gitu. Ini memang konstruksinya untuk 3 tingkat juga. Jadi cakar ayamnya sampai 10 meter lebih, sampai 25 meter. Gitu. Nah, tadi Bunda bilang Dokter Akagani itu sempat memiliki lahan seluas 5 hektar, Bunda. Ya. Dan kalau kita lihat sekarang peninggalannya cuma hanya satu-satunya rumah ini, Bunda. Ya, benar. Nah, seperti yang selebih dari rumah itu, selebih dari lahan itu kemana, Bunda? Memang kita ada sedikit manajemen yang salah gitu kan. Sebenarnya kita ditinggali oleh almarhum Ibu Mastura pada saat itu. Setiap pahlawan nasional atau perintis pejuang itu ada jatah untuk membangun pom bensin. Akhirnya dibangunlah pom bensin yang di depan ini. Ya, dibangunlah pom bensin pada saat itu karena Pak Ibnu Sutowo itu yang menunjuknya sebagai direktur utama Pertamina dulu, Dr. Akagani. Dan membangun Pertamina juga dulu Pak Akagani, peralihan dari Stanvac ke Pertamina. Akhirnya Ibu Mastura ditawari oleh Pertamina untuk membangun pom bensin. Akhirnya kita bangunlah pom bensin pada tahun 1983. Itu dibangun selesai sekitar 84. Sekarang masih pom bensin? Oh, enggak lagi, sudah punya orang lain. Akhirnya makanya tadinya ditutup sekarang ini karena salah manajemen lah kita. Karena untung ruginya memang ada sedikit kesalahan perhitungan gitu. Akhirnya kita harus melepas untuk menyelamatkan rumah ini gitu. Tapi sebenarnya Bunda, ya terlepas dari kesalahan manajemen atau seperti apalah, Dokter Akagani ini kan termasuk juga pahlawan nasional yang memang harus diperhatikan oleh pemerintah juga, Bunda. Tapi kalau lihat kondisi seperti sekarang, museum ini pun tertutup oleh dindingnya SPBU. Benar. Sementara orang pengunjung yang ingin masuk ke museum ini pun ya harus melewati cucian mobil kan. Benar. Memang kalau kita lihat nggak ada susah untuk orang datang ke sini, susah, Bunda. Nah, mungkin Bunda bisa ceritain itu sebentar. Sebenarnya saya sudah setiap saya bertemu atau rapat dengan para pejabat kepala dinas maupun saya sudah ingin meminta untuk membuat pelang nama. Karena itu kan karena museum kita ini kan museum resmi, ada izin, ada SK gubernurnya. Jadi kalau untuk kami sendiri, kalau untuk mengurus perizinan itu kan tidak ada biaya, karena biaya sangat terbatas. Dan sudah itu memang kami sudah beberapa kali untuk mengajukan proposal ke Pemda maupun pusat, tapi mungkin belum ada rezekinya gitu ya. Tapi alhamdulillah pada saat ini 10 November kemarin museum ini udah ditata oleh menerima bantuan untuk penataan dari Museum Bala Putra Dewa. Pameran temporer itu. Pameran keliling bersama. Akhirnya selama tahun 2004 museum ini berdiri, beberapa kali gubernur tidak ada yang memperhatikan. Mereka cuma janji ya. Janji kalau saya terpilih, saya akan membantu merenovasi museum gitu ya. Akhirnya saya sih menunggu karena saya kan tidak bisa harus mendesak bapak-bapak tersebut karena kita juga anggaran, karena ini kan museum swasta gitu. Cuman saya berkeinginan satu hal bahwa orang bagaimana untuk mengenal Pak Akagani, sedangkan foto Pak Akagani itu tidak ada satupun di kantor maupun di tempat-tempat yang perkantoran seluruh kabupaten kota di Sumsel, karena Pak Akagani ini kan pahlawan nasional yang kedua setelah SMP 2 begitu. Betul. Karena saya lihat setiap
foto pahlawan atau bergelar pahlawan di daerah manapun. Ada di kelas-kelas di mereka sekolah juga ada. Ada, ya, jadi ada presiden, gubernur, Iya, dan betul. pahlawan nasionalnya itu. Jadi saya berkeinginan itu sudah saya kemukakan ke beberapa instansi juga waktu itu. Jadi museum ini dibangun 2004 2004. dan baru diperhatikan 2020 ini. Iya, itu pun saya kedekatan kami ya, karena ibu selalu membuka diri, selalu berkonsultasi kepada dinas-dinas yang terkait begitu. Jadi setiap kali ketemu Pak Chandra itu selalu memikirkan manalah supaya museum ibu ini menjadi baik, menjadi perhatian orang, baik pusat maupun Sumsel. Dan beliau juga membantu saya untuk menginformasi, ibu bikin proposal ke sini ya, ibu bikin proposal ke sini gitu. Mungkin mudah-mudahan ya, kita tidak tahu, insya Allah kalau memang itu rezeki museum kan. Berarti bisa dibilang baru gubernurnya Herman Deru ini ya, Herman Deru lah yang baru pertama kali ke sini. Seluruh gubernur dari pasca almarhum meninggal, kecuali kalau ada Ibu Mastura memang ada beberapa kali bergubernur, tapi mereka memang teman ibu ya, bukan setelah jadi gubernur gitu. Padahal di sini dulu Bu Megawati juga pernah datang ke sini, Pak SBY juga pernah datang ke sini gitu, dan pejabat-pejabat tinggi negara juga pernah mampir ke sini dari Jakarta gitu kan. Panglima yang dulu bukan yang sekarang juga pernah datang ke sini gitu. Oh ya, kalau Dr. Akagani kan ya termasuk militer juga kan Bu? Ya benar. Salah satu pendiri Kodam 2 Sriwijaya. Ya, ada satu dokumen bahwa Pak Akagani itu yang mendirikan Kodam 2 Sriwijaya. Bisa diceritain itu Bu? Itu pada tahun 1942 itu. 42. Beliau ada itu dari mungkin cikal bakalnya pada saat Kuas lah itu gitu kan. Jadi sampai hari Sriwijaya, sampai ulang tahunnya Kodam itu ada semua. Kenapa dari 25 Desember berubah menjadi 7 Januari, itu ada sejarahnya. Cuman mungkin terlalu panjang kalau Ibu untuk ceritakan. Mungkin nanti bisa Ananda bisa rilis nanti di buku itu, karena memang itu bukunya sangat tebal sekali. Karena kita harus informasikan data itu kan memang harus akurat dan harus hati-hati. Karena nanti kalau salah kata kita kan nanti susah itu, karena itu kan dokumen sudah termasuk dokumen negara begitu. Ya, dalam kalau kita lihat dari sejarah juga Museum Akagani ini ada garis keterlibatan juga dengan militer kan, dan itu juga harus ada tanggung jawab sosial juga dari Kodam 2 Sriwijaya yang saat ini dijabat oleh Panglima Kodam 2 Sriwijaya Majen TNI Agus Suhardi. Mungkin bisa jadi PR beliau juga ini Bunda untuk tetap melestarikan peninggalan ini. Saya sudah pernah berkonsultasi waktu itu dengan Irdamnya. Untuk malah mereka, tapi memang saya belum audiensi dengan Pak Pangdam, sudah mengajukan surat beberapa waktu yang lalu, tapi mungkin kesibukan beliau belum bisa menerima kita gitu. Cuman saya berharap mungkin Menhankam ya, karena Pak Prabowo itu keterkaitan dengan Dr. Akagani sebenarnya, karena bapaknya itu adalah sekretaris Pak Akagani pada atas perdagangan di New York pada tahun 1948. Nah, jadi cuman saya memang belum bisa tahu aksesnya ke situ kan. Kalau untuk berkirim surat mungkin sudah mungkin masih lama jangkauannya gitu kan. Jadi pernah saya kemukakan pada teman-teman dari yang kenal beliau gitu ya, cuman mungkin belum ada waktunya untuk berkunjung ke sini begitu. Jadi saya berharap itu sebenarnya, karena secara tidak langsung ada garis ada sejarahnya kepada Bapak Sumitro Hadjoyokusumo itu begitu. Mudah-mudahan mungkin nanti beliau melihat ini, membaca atau melihat liputan ini, mungkin tergerak hati mereka begitu untuk datang ke sini. Ini loh bahwa sejarah mengatakan bahwa Pak Akagani itu pengibar bendera pertama di Havana untuk memperebutkan Irian Barat, dan menyanyikan lagu Indonesia Raya juga
pada saat beliau menjadi delegasi di Havana. Di Havana. Ya, jadi dia berapa jabatan, residen pertama Palembang, gubernur militer pertama Palembang, meliputi Jambi, Bengkulu dan Lampung, Palembang. Terus beliau juga wakil perdana menteri pertama militer berwawasan sipil beliau. Jadi sebenarnya orang Jawa mengatakan bahwa Pak Akagani itu adalah Jenderal Sudirmannya Sumatera. Jadi kalau di Jawa itu ada Jenderal Sudirman, di Sumatera itu ada Pak Akagani. Kenapa mereka mengatakan itu? Karena Pak Akagani berjuangnya itu bergerilya, tidak cuma di satu tempat. Jadi beliau itu bawa jeep itu dengan dengan jalan seadanya, menebang pohon, menyusuri jalan setapak, ya sungai, dengan dua mobil Jenggeland dan Tarzan itu dari Lampung sampai ke Linggau, dari Lampung, Bengkulu, Linggau sampai ke Palembang. Itu melewati jalan-jalan dari Pagarala, Muara Ini sampai Palembang untuk penghentian perang 5 hari 5 malam. Oh iya, jadi dengar-dengar informasi juga bahwa jalan yang di Sumatera ini ya itu konstruksinya Ya, dari itu beliau menamakan Trans Sumatera Highway. Jadi itu mereka Pak Akagani menata itu, menulis itu, mereka-reka itu pada tahun 1963. 1 November 1963 itu karena memang saya mengatakan begitu karena memang tulisan-tulisan beliau itu real. Arsip-arsipnya yang apapun yang dia lakukan itu ada sesuai dengan arsip beliau itu. Sampai pelabuhan-pelabuhan Tanjung Siapi-Api itu juga dulu juga Pak Akagani sudah merintis itu. Sampai Talang Betutu beliau membeli pesawat untuk menyaingi KLM pada saat itu, namanya pesawat Pionir. Sekarang menjadi Garuda Indonesia Airways. Nah, terkait dengan menulis tadi, ini salah satu peninggalan Dr. Akagani ya benar ya? Mesin tik. Apakah dari mesin tik inilah yang sehingga bisa keluar ide-ide cemerlang seperti itu? Oh ya, memang Pak Akagani itu mungkin pada saat dulu kan rampasan Belanda. Semua rampasan Belanda karena seluruh barang ini? Ya, semua barang-barang ini rampasan Belanda seperti radiogram segala macam itu semua dari situ. Karena Pak Akagani sambil dia berjuang melawan Belanda, dia mengirim laporan kepada Presiden. Presiden juga mengirim laporan kepada seperti dulu radiogram ya, telex lah gitu ya. Ada beberapa dokumen-dokumen telex dari Pak Akagani ke Pak Soekarno, dari Pak Soekarno ke Pak Akagani, itu ada semua dokumen-dokumennya itu. Jadi seperti mesin tik berjalan lah, kantor berjalan. Yang ini, mesin tik ini, yang ada di depan Bunda. Ya, benar. Termasuk meja juga, kursi juga. Meja ini juga dulu sampai jadi menteri, di ruangan menteri di meja ini, sampai rumah dinas di Jakarta itu di Jalan Menteng nomor 52. Sekarang dipakai Kewani, kantor Kewani. Sekarang. Kursi yang saya duduk ini Bunda? Sama, iya dari sini. Ini kursi dengan Akagani? Ini kursi beliau. Kursi beliau. Enggak apa-apa saya dudukin Bunda? Enggak apa-apa. Semoga dapat berkatnya ya. Amin. Wah, jadi benar kalau dilihat dari desain kursi ini ya cukup unik juga pemirsa Cukup Pedes. Dari gagangnya ini terlihat kepala singa. Kepala singa. Memang Pak Akagani identik dengan hewan-hewan yang buas. Karena itu keberanian si macan seperti singa itu. Jadi beliau suka yang sampai kakinya pun masih kaki singa. Karena memang seperti lukisan-lukisan juga ada sejarahnya. Karena ibu mengajak para volunteer, karena ibu kan nggak ada uang, jadi mereka relawan semua. Jadi yang biaya ini juga semua ibu sendiri gitu kan. Tidak ada bantuan, belum ada bantuan dari manapun juga. Artinya ya perjuangan Bunda untuk sudah tekad melestarikan ibu bahwa museum ini harus bertahan apapun yang terjadi. Karena kan rezeki maut jodoh itu ada Tuhan yang atur kan. Semasi kita masih berinisiatif, semangat, tekad, mungkin Tuhan juga akan memberikan rezeki yang nantinya. Pokoknya sudah bertahan, pemerintah sudah
datang ke sini, kepala Pak Aufa, Ibu Janaria, Pak Pak Chandra, Pak Gubernur Herman Deru, Pak Sekda, baik kota mau Pak Ratu Dewa maupun beberapa pejabat lainnya, itu sudah bagi Ibu itu sudah alhamdulillah. Iya betul. Sudah sangat-sangat berarti dalam bentuk apapun yang mereka lakukan itu udah perhatian, udah alhamdulillah bagi Ibu itu, karena belum tentu di museum lain seperti itu, karena Ibu selalu bilang menanyakan, oh hebat ya museum Ibu bisa dikunjungi, bisa ini, bisa eksis terus katanya, walaupun dengan keterbatasan biaya. Tapi memang itulah salah satu, memang teman-teman dari media sosial dan media elektronik inilah yang membantu Ibu secara tidak langsung mempromosikan gratis gitu loh. Iya, karena makanya Ibu dari dulu menjalin kerjasama, hubungan baik dengan anak-anak sekalian ini, bahwa karena keuntungan Ibu itu adalah bahwa secara tidak langsung kalian itu mempromosikan museum gitu loh. Walaupun bagaimana caranya, pasti kan seperti sekarang ini kan ada channel YouTube, ada segala macam yang ada kan sekarang ini, karena semakin canggihnya promosi di medsos ini dalam bentuk IG, VB maupun media-media lain. Tidak hanya di koran. Kalau koran kan sekarang orang-orang kan kadang cuma sekilas, tapi kalau seperti channel-channel seperti ini kan bisa langsung penasaran apa sih seperti ini. Pasti mereka lihat YouTube ini kan pasti ada Sumsel. Walaupun di mana mereka berada kan, yang namanya orang Sumsel, ada apa sih berita Sumsel? Iya betul. Itu gitu. Oke Bunda, terima kasih banyak. Ya, oke. Oh sip untuk Ibu. Wah ini Bunda dari ini pemimpin redaksi kami Bunda. Terima kasih. Harian Palembang Express. Dibuka dulu kira-kira. Boleh Bunda dibuka dulu. Sini gua bantu. Wah ini waktu kunjungan Pak Sekda. Pak Sekda. Terima kasih Iqbal. Walaupun dari WA, dari apapun beliau pasti terus respon kalau Ibu minta tolong. Terima kasih Iqbal, Trisno, anak-anak yang dari Palembang Express, semuanya sukses selalu, sehat dan panjang umur, dan terus bekerja sama dengan Museum Akagani. Oke Bunda, terima kasih. Kita taruh mana Bunda? Taruh di sini ya? Ya, taruh sini. Oke, silakan Bunda, kembali kita ini. Oke, baik pemirsa Cukup Pedas. Jadi kalau kalian ingin berkunjung ke Museum Akagani itu kayaknya susah, karena ya seperti yang Bunda sampaikan tadi, plang nama belum ada, kemudian pintu depan juga sudah ditutup oleh SPBU. Jadi kalau ingin berkunjung ke sini kayaknya sedikit susah untuk menemui tempat ini. Makanya Bunda sebenarnya tidak muluk-muluk meminta bantuan pada pemerintah. Bunda hanya menginginkan plang nama saja di depan, biar pengunjung, warga yang datang dari luar kota bisa dengan mudah menemukan tempat ini. Dan foto Akagani, Dr. Akagani juga bisa terpasang di tempat-tempat publik, salah satunya di tempat sekolah. Ya artinya apa? Biar masyarakat, anak-anak kecil juga mengetahui bahwa Palembang memiliki pahlawan nasional yang bernama Dr. Akagani. Oke, demikianlah pemirsa Cukup Pedas episode kita kali ini. Jangan lupa di subscribe, like, dan share jika kalian suka dalam video ini. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, terima kasih banyak Bunda waktunya.